Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk Pak kayaknya dia. Hah? Kasih pantun dulu biar nggak ngantuk. Kolak pisang dicampur daun salam. Cakap. Pohon meranti digergaji. Bapak Ibu yang semangat jawab salam, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya semangat banget. Banyak yang belum haji ternyata ya. Kalau Ustadz kita kemarin menawarkan resepnya biar cepat haji, itu terlalu ekstrim. Harus disenggol alfat katanya. Ya, kalau yang nyenggol angkot gimana? Itu perginya ke rumah sakit. Ala kulli hal, kalau saya kasih resep yang pasti-pasti saja. Kalau mau cepat naik haji itu ada tiga. Ada tiga resepnya Pak. Yang pertama, memohon kepada Allah tidak henti-hentinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, memohon kepada Allah agar orang-orang yang diamanahkan untuk mengemban dan mengurusi kuota haji diberi hidayah oleh Allah. Jangan dijualin tuh kuota. Ya. Yang ketiga, nabung yang konsisten. Selesai. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan konsep berpuasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan sedikit konsep. Ya, ada dua konsep yang mungkin kita seharusnya di awal sudah tahu dari dini. Wah, ustadznya terlambat ceramah atau mungkin temanya ini belakangan ditemukan, gitu ya. Tapi walaupun demikian insya Allah kita akan sampaikan. Kalau dua konsep ini kita bisa melakukannya dengan sebaik mungkin, insya Allah kitalah orang-orang yang dijanjikan Allah dengan takwa. Nah, tuh. Kalau konsep yang dua ini kita pegang betul-betul dan kita amalkan, insya Allah kitalah manusia-manusia dan insan-insan yang dimasukkan Allah kepada dalam peringkat takwa. Konsep pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah disebut dengan al-iktitsar. Arti bahasa Indonesianya banyak-banyakan amal kalau di bulan puasa. Kalau mau ngaji jangan tanggung-tanggung, banyakin ngajinya. Al-iktitsar. Kalau mau memohon kepada Allah, banyakin permohonannya. Kalau di bulan suci Ramadan, konsepnya al-iktitsar. Kalau mau bertaubat, banyakin taubatnya. Kalau mau bersedekah, banyakin sedekahnya. Itu konsep pertama. Kira-kira dari jamaah ada yang bisa kasih komentar enggak nih? Kira-kira konsep ini kenapa harus diterapkan di bulan suci Ramadan? Banyak-banyakan amal. Ada yang bisa jawab? Ya. Yang tepat nanti kasih hadiah. Pahalanya banyak. Wah, Pak Alimin luar biasa. Nanti ambil hadiahnya Pak di sini. Air minum.
Tapi jangan diminum, nanti azan maghrib baru diminum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengopral hadiah dan bonus di bulan suci Ramadan. Kalau Bapak berinfak 1.000 maka dibalas Allah dengan 10.000. Kalau Bapak Ibu berinfak 100.000 akan Allah balas dengan 100.000. Dan kalau kita berinfak 1 juta maka 100.000 maka Allah balas dengan 1 juta. Nah itu. Maka dalam konsep al-iktitsar ini ya kita harus berlomba-lomba untuk melakukan yang paling banyak amal baiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas Ramadan itu dengan sebaik mungkin pula kepada kita. Yang nggak pernah sholat duha, yang 2 rakaat saja duhanya, udah hajar aja sholat duha. Ya, yang biasanya 2 bikin 4, yang biasanya 4 bikin 8, yang 8 biasanya bikin 10. Hajar aja udah. Nah, kalau di bulan suci Ramadan, itu konsep pertama. Ini mungkin Bapak tahu cerita ini. Pernah dulu Buya Hamka dalam satu kajiannya bercerita, ada seorang raja yang akan membawa bala tenteranya menghadapi musuh. Sebelum berangkat, maka raja ini membekali dulu nih prajuritnya, dikumpulkan semua prajurit kumpul semua. Di malam hari beliau berpidato di antara atau di hadapan bala tentara yang akan dibawa untuk menghadang musuh di depan. Wahai semua tentaraku, besok kita akan berperang melawan musuh. Pesan saya hanya cuma satu. Besok itu kita akan melalui sungai. Apapun yang kalian injak di sungai itu, ambil. Nah, itu perintahnya. Siap. Ya namanya komandan ya, yang ngomong ya semua anak buah harus nurut. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari kisah beliau yang disampaikan dalam sebuah kajian beliau dulu, udah lama. Berjalanlah ini tentara, kemudian bertemu dengan bukit-bukit, pantang surut sebelum mencapai tujuan. Nah, jalan lagi. Hari berganti hari, bertemulah dengan danau atau sungai yang dijanjikan oleh si raja tadi. Mereka masuk ke dalamnya. Nyampainya malam-malam, Pak. Nggak kelihatan apa yang diinjak. Ya, masuk ke danau, ke dalam sungai atau danau itu, sebagian dari bala tentara ini ada yang mengindahkan, ada yang cuek, ada yang tidak mau melakukan perintah raja tadi. Nah, satu golongan dari mereka biasa saja. Ini raja besok kita mau berperang. Terus yang diinjak ini kok batu-batu yang banyak nih. Tapi kok raja mengatakan ambil. Wah, enggak bisa nih. Besok berperang gimana? Satu kelompok ini tidak mengambil satupun apa yang mereka injak di dalam danau. Kelompok yang kedua masuk. Mereka juga sama pikirannya. Tapi mereka mengambil cuman ala kadarnya, sekedarnya saja. Tapi kelompok yang ketiga, karena ini perintah raja harus dipatuhi, semua yang mereka injak diambil. Perjalanan malam, ada yang berat jalannya, ada yang ringan jalannya. Sampailah mereka ke tepian sana. Itu masih malam ternyata Bapak yang dimuliakan Allah. Selesai mengharungi danau tadi, dikumpulkan semua prajurit. Ya prajurit semua siap, siap. Ya. Kemudian dicek
Siapa yang mengambil apa yang diinjak di dalam danau tersebut? Silakan maju. Kelompok pertama maju. Oh, kalian kok nggak mengambil sesuatu pun? Iya Raja, kami berpikir kalau kami mengambil batu-batu yang ada di danau tersebut repot nanti jalannya berat, makanya kami tidak mengambil sedikit pun dari itu. Oke, siap. Kelompok kedua masuk. Raja, sama dengan kelompok yang pertama. Kami juga berpikir demikian Raja. Tapi kami ambil dikit doang. Secukupnya, semampu kami ambil. Oke, kelompok ketiga datang membawa banyak banget yang diambil. Semua karungnya diisi, kantongnya diisi, semua berisi dengan bebatuan yang ada. Karena malam nggak tahu itu apa. Kemudian dikasih penerangan. Ternyata yang diambil Bapak yang dimuliakan Allah adalah permata. Batu-batu permata yang diambil tadi. Kira-kira yang senang, yang gembira itu siapa? Kelompok 1, 2, dan 3. Ketiga. Iya. Demikian pula halnya di bulan suci Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saatnya kita membanyakan amal baik kita di bulan suci Ramadan. Tidak ada alasan kita bermalas-malasan. Tidak ada alasan kita biasa-biasa saja. Tidak boleh. Jangan hanya berlalu Ramadan begitu saja tidak kita ambil manfaat dari Ramadan itu. Itu bahaya Pak. Kalau bukan konsep ini, saya pastikan Bapak puasa kita selama kita hidup di bulan suci Ramadan dan Allah berikan fasilitas Ramadan akan selalu merugi setiap tahunnya. Karena amalnya biasa-biasa saja. Nggak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau di dalam Islam, kalau mau beramal itu sebagaimana yang Rasulullah contohkan, tentu itu yang kita cari. Ya, apa dalilnya Ustaz? Bahwa kita di bulan suci Ramadan ini harus banyak-banyakan amal. Rasulullah di dalam sebuah hadis disebutkan Bapak yang dimuliakan Allah, karena Rasulullah ajwadun nas. Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan. Lihat kalimat hadisnya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu bertambah dermawannya. Paling dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Ini dalilnya. Bahwasanya kita ketika masuk bulan suci Ramadan tidak boleh konsep biasa-biasa saja. Tapi harus luar biasa. Ngajinya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Qiraah Qur'annya luar biasa. Jangan mau yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat suci Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah pengakuan yang kita harus beramal baik itu harus amalnya yang banyak. Pak, Bu, Bapak Ibu mau masuk surga kagak? Tuh kan masuk surga aja lemas. Ya kalau Ramadan itu semangatnya nggak boleh biasa-biasa saja. Ya harus semangatnya luar biasa. Ini ditawarin surga, mau. Lemas tuh atau ngantuk? Kebanyakan sahur ya. Saya tanya lagi. Ibu bapak mau masuk surga enggak? Nah itu dong. Biasanya kalau 3 kali katanya sunnah ya pak. Ya. Saya tanya lagi nih. Yang menjawab insya Allah dipastikan masuk surga. Pak, ibu mau masuk surga enggak? Itu jawabannya rela apa ridho itu? Oke, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Bapak yang dimuliakan Allah.
Wabasyiril ladzina amanu. Beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman. Itu kunci atau syarat pertama, harus beriman. Bapak sudah beriman, saya pastikan sudah beriman. Kenapa? Karena sudah berpuasa hari ini. Karena yang dipanggil untuk puasa bukan orang Islam, tapi yang beriman. Berarti kita di sini sudah pasti masuk surga kalau syarat pertama dipenuhi. Syarat yang kedua, wa 'amilus shalihati. Mereka yang berbuat baik, kebaikannya banyak. Jadi syarat masuk surga itu cuma dua. Beri kabar gembira kepada mereka yang beriman. Beri kabar gembira kepada mereka yang beramal baik, tapi amal baiknya banyak. Tuh, Ibu, kalau dikit amalnya dipastikan tidak masuk surga. Ya, dipastikan karena itu kalam Allah. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya mereka orang yang beriman dan yang melakukan kebaikan yang banyak mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kudu harus banyak kebaikan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sia-siakan waktu kita tanpa bermakna nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, konsep yang kedua, muraqabatullahi 'alal ahwal. Selalu merasa diawasi oleh Allah dalam bentuk hal apa saja yang kita lakukan. Ya, itu konsep pertama tadi, al-iktisar, banyak-banyakan amal di bulan suci Ramadan. Yang kedua, muraqabatu Allah fi kullil ahwal. Selalu merasa diawasi oleh Allah dalam kondisi apapun. Itu konsep yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah keluarga. Keluarga ini pas waktu sahur mereka sahur, bapaknya sahur, ibunya sahur, anak-anaknya juga sahur. Sahur semuanya. Sebegitu pagi hari setelah salat subuh, karena si bapak ini jauh kerjanya, pergilah dia buru-buru ke kantor. Tiba-tiba di kantor karena mengejar target mau lebaran, ya, kerjaannya ditambah. Ya, tidak seperti biasanya. Pada hari ini kita ada kerjaan banyak nih. Karena ini ada diprediksi dari rumah, nggak ada persiapan sama sekali, maka dia tidak sanggup untuk berpuasa. Ya, kalau umpamanya kerja bangunan, ya gitu kan, berat itu. Tiba-tiba lagi. Atau di kantor yang harus mengangkat-angkat berat, ataupun mengumpulkan sesuatu yang berat. Tak bisa. Lantas dia berbuka dan makan. Ketika sore hari dia pulang, biar tidak ketahuan keluarga, istri dan anak-anak, dia pura-pura lemas. Gitu ya. Ya, ngetok pintunya juga lemas. Akhirnya, Assalamualaikum. Kira-kira istrinya kalau nggak dikasih tahu, apa istrinya tahu apa tidak? Tidak ada yang tahu, Pak. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Yang tahu hanya dia dengan Allah.
Maka dengan berpuasa Bapak, kita dilatih untuk merasa selalu diawasi oleh Allah dalam kehidupan. Kita nggak mau melakukan yang membatalkan puasa kita di siang hari di bulan suci Ramadan. Itu kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah itu tahu. Dan inilah yang harus kita asah terus, sehingga ia hadir dalam qalbu kita dan hadir dalam pikiran kita. Dan kalau konsep yang dua ini selalu ada pada diri kita, insya Allah 11 bulan mendatang aman. Ya, aman kita Pak. Nih kalau ibu-ibu yang mau ke Tanah Abang, hati-hati Pak. Ya, untuk pilih baju lebaran. Nah, ini udah siap-siap nih. Orang iktikaf, dia iktikafnya di pasar. Sampai pulang malam Pak, ya. Berburu baju lebaran. Hati-hati. Kalau ibu bapak memilihkan baju yang membuka aurat si anak perempuan, hati-hati. Itu musyarakah fil maksiyah. Itu bersekongkol dalam maksiat. Belikan baju yang punya kerudung dan yang menutup aurat. Itu. Kalau anaknya nggak mau pakai Ustaz, gimana? Udah kewajiban antum sudah memberikan sandangnya, pakaiannya ke anak. Nah, kalau masalah nggak mau pakainya nanti berproses. Dakwahi dia bahwa aurat itu wajib untuk ditutup. Ini ndak. Memang sengaja ibu belinya. Jangan Bu, hati-hati, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau bapak yang sudah mendengar kajian ini, ingatin tuh si ibu tuh, ya, nah, agar membeli baju lebaran yang menutup aurat dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Ya, walaupun telapak tangan ini khilaf para ulama atau telapak kaki ya, nah, nggak usah sampai segitunya lah umpama ya. Pokoknya yang normal sajalah belikan. Nah itu, kalau sekiranya hal ini Bapak hadir dalam kehidupan kita, oh iya, ini kan baju membuka aurat ini. Oh, nggak bisa, Allah nanti marah. Ya, Allah murka nanti. Selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya. Dan ini yang harus kita aktifkan Bapak yang dimuliakan Allah. Sehingga kalau ini kita aktifkan seoptimal mungkin di bulan suci Ramadan, insya Allah 11 bulan mendatang kita aman dari maksiat. Insya Allah. Dipastikan itu. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Apa yang terbersit di dalam jiwa, di dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang kita lakukan, Allah tahu. Walaupun orang tidak tahu. Ada CCTV-nya Allah lebih canggih. Ya, kalau CCTV kita kemarin ada yang kehilangan di sini itu CCTV-nya buram. Jadi orang ini nggak tahu kita. Kalau dia datang lagi, wah yang mana ini? Nggak bisa kita tahu. Itu kalau CCTV-nya manusia, yang mungkin levelnya dinaikkan Ustaz. Ya, nanti mesti beli, gitu ya. Iya. Sekecil apapun yang terbersit di dalam hati kita berupa kejahatan, berupa dosa, pasti Allah tahu. Apa buktinya Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat nanti di surat Al-Mujadilah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard?" Bukankah kalian sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ini kuncinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak kalian berbisik-bisik 3 orang kecuali dia Allah yang keempat.
Kita berbisik 3 orang, Pak. Jangan anggap kita doang yang tahu. Yang keempat siapa? Allah. Beda dengan kalau berkumpul dengan perempuan. Ya. Ya, kalau perempuan kumpul 3 orang, yang keempat siapa? Syaitan. Nah, ini kita berbisik-bisik ngomongin orang, mengomongin aib orang, menggibah. Ingat, huwa rabi'uhum. Dia Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalian tidak berbisik-bisik 4 orang kecuali dia Allah yang kelima. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalian tidak berbisik-bisik 5 orang kecuali dia Allah yang keenam. Kalaulah ini kita aktifkan, Bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah kehidupan kita selalu terjaga. Karena lemahnya mengaktifkan ini kadang-kadang. Maka dengan demikian, hadirnya Ramadan adalah Ramadan itu bulan tarbiyah. Kita mengambil segala sisi kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan setelah kita selesai dari bulan suci Ramadan, kita naik peringkat menjadi peringkat orang-orang yang bertakwa. Bukankah begitu firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 138? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Ghalnya, tujuan puasa itu membentuk manusia atau insan yang bertakwa. Kalaulah bukan karena yang 2 ini, Bapak, kita tidak akan naik pangkat menjadi orang yang bertakwa. Amalnya ala kadarnya, solatnya cuman solat fardu doangan, solat sunnahnya kagak mau, sedekahnya juga dikit. Nggak bisa, Pak. Orang yang beriman itu, Bapak yang dimuliakan Allah, yang diimplementasikan dengan sifat takwa, semua mereka lakukan berupa kebaikan. Dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang 2 konsep ini bisa kita bawa untuk melangkah ke depan 11 bulan mendatang. Maka kita harus waspada bertindak, karena semua apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, dan pastikan Allah tahu apa yang kita lakukan, baik secara zahir maupun secara batin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.